Guys, rupiah lagi anjlok. Kalian pasti udah pada tahu. Dan pasti udah pada baca berbagai kolom komentar yang nyalahin pemerintah, yang panik, yang nyuruh borong dolar. Tapi sebelum kita ikut arus, saya mau kalian dengar dulu satu hal. Karena situasi yang jauh lebih penting dari sekedar drama di kolom komentar. Rupiah sekarang ada di kisaran 17.600 sampai 17.700 per dolar. Rekor terendah. Tapi teman-teman tahu nggak? Yen Jepang lagi ada di 155-an. Ringgit Malaysia 4,70. Won Korea 1.370. Semua mata uang Asia lagi dihantam tekanan yang sama. Kenapa? Dolar Amerika Serikat lagi super kuat. Ada ketegangan geopolitik, ada inflasi Amerika yang belum reda, pasar global yang masih gak pasti. Semua dana internasional lari ke dolar. Ini bukan soal Indonesia, tapi ini adalah badai global yang mengguyur semua negara sekaligus. Artinya kita lagi di kapal yang sama, dan kapalnya lagi diterpa ombak yang cukup besar. Ada satu hal yang penting buat kita bedain mana gejolak pasar sama krisis. Nah, gejolak itu dia sifatnya sementara. Karena apa? Karena dipicu dari sentimen, psikologi pasar, berita global, naik turun, dan itu wajar terjadi. Kalau krisis fundamental, itu baru bahaya. Tandanya stok barang menipis, distribusi kacau, harga meledak, daya beli rakyat hancur. Tapi sekarang coba cek kondisi kita. Beras aman, BBM gak langka, pasar dan warung masih normal, UMKM masih jalan, masih nyerap tenaga kerja. Ekonomi kita masih tumbuh di atas 5%. Artinya kita lagi diterpa badai. Tapi kalau fondasi rumah kita masih kuat, dan rumah yang fondasinya kuat gak akan langsung roboh cuman karena anginnya kencang. Nah, terus kita ngapain? Pertama, jangan panik dan jangan nyebar kepanikan. Ini serius. Kalau kalian ikut-ikutan borong dolar karena takut, itu justru yang bikin rupiah makin jatuh. Permintaan dolar naik, rupiah makin tertekan. Harga barang ikut naik. Yang rugi kita sendiri. Yang kedua, belanjalah produk lokal. Itu bukan merupakan sebuah slogan, tapi itu adalah langkah nyata. Tiap kali kita pilih produk dalam negeri, artinya kita mengurangi ketergantungan sama dolar. Kita perkuat ekonomi dari bawah. UMKM hidup, ekonomi bergerak. Dan yang ketiga, konsumsilah informasi dengan kepala dingin. Pakai data. Jangan langsung percaya narasi yang bikin kalian takut tanpa ada faktanya. Saya sendiri nggak bilang ini adalah hal yang gampang. Memang kita dalam kondisi yang berat. Tapi yang saya tahu, kita punya fondasi yang masih kokoh. Kita punya Bank Indonesia yang terus bergerak. Dan kita punya pilihan. Mau ikut panik dan bikin semuanya makin parah, atau memilih untuk mengerti, tenang, dan jaga ekonomi kita bareng-bareng. Pelemahan rupiah ini bukanlah tanda kita kalah, tapi ini merupakan sebuah ujian. Dan kita bisa melewatin ini asal kompak untuk apa? Jaga rupiah, jaga Indonesia. Terima kasih.